ini adalah manusia yang adil dan benar, indah, elok. Melalui apa? Kurikulumnya ada olah rasa, olahraga, olah akal, ya. Melalui proses pendidikan prarasional dan rasional. Tadi juga disinggung soal 3 unsur jiwa, epitomia, tumos, rasio. Nah, itu bagaimana kita melalui pendidikan itu bisa mengendalikan, ya, tadi dibilang kompetisi dari ketiga, ya, unsur jiwa ini. Ya, kurang lebih gitu, nanti langsung aja kita lanjut di Q&A karena ini sudah ada yang resen. Oke, yang pertama saya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Jess. Selamat malam Romo Setio, sehat selalu Romo. Baik, J. Begini Romo, pertanyaannya mungkin sedikit keluar dari tema utama, tapi saya pikir ini juga masih menyangkut pendidikan juga begitu Romo, yakni kalau kita mendengar Plato begitu, saya tiba-tiba berpikiran tentang pendidikan cinta platonik begitu Romo. Jadi Plato kan mengatakan bahwa cinta adalah wujud dasar dari semua kebajikan dan kebenaran. Lalu muncul konsep cinta platonik yang bebas dari kemelekatan keinginan memiliki, tak ada pretensi dan tak menyimpan harapan mengembangkan hubungan lebih dari sekedar persahabatan. Jadi itu kayak semacam ketulusan begitu Romo. Nah, Plato sendiri kan juga percaya bahwa jenis cinta ini dapat membawa orang lebih dekat ke cita-cita ilahi. Namun bagi orang awam seperti saya ini Romo, ini tampaknya terdengar juga sangat absurd begitu Romo. Bagaimana mungkin laki-laki dan perempuan, apalagi yang telah dewasa, dapat bersahabat akrab tanpa motif tersembunyi di dalamnya, atau kalau anak-anak muda kekinian menyebutnya cinta yang berlindung di balik label persahabatan begitu Romo. Nah, sebagai manusia yang mungkin masih penuh dengan syarat-syarat dalam membangun sebuah relasi, apakah cinta jenis ini masih relevan dan benar adanya, atau kita bisa mempelajari dan mendidik diri kita sendiri untuk sampai pada tahap cinta seperti konsep Plato, ataukah hanya ada di angan-angan? Begitu Romo, terima kasih atas jawabannya Romo. Baik, terima kasih Linda. Jadi buku yang pernah saya bahas juga sudah saya terjemahkan ya, berbicara mengenai cinta itu Lysis ya. Jadi bukan simposion ya. Itu saya belum berani masuk ke teks simposion, itu lebih rumit ya. Simposion yang banyak bicara mengenai eros platonis itu ya. Nah, apakah cinta platonik itu artinya hanya saling memandang ya, tapi tidak berani menyentuh begitu ya? Apakah seperti itu? Ya mungkin bayangan populernya begitu ya, bayangan populer seperti yang tadi Mbak Linda katakan itu ya. Jadi cinta yang tulus ya, yang tidak ada epitomianya ya, tidak ada nafsu-nafsunya ya, tidak ada tumosnya juga begitu ya, tapi cinta yang sungguh rasional begitu ya, yang komitmen begitu ya. Jadi begini, cinta platonik bisa dipahami seperti itu, tapi stepnya seperti ini. Begini, Platon itu di buku Lysis ya, itu mendiskusikan mengenai model persahabatannya. Sebetulnya ketika orang bersahabat itu gimana sih gitu ya? Apakah karena daya tarik fisik, ya, daya tarik harta, ya, jadi orang bersahabat atau bercinta karena cantik, cakep ya, bodinya bagus ya, atau karena dia keturunan ningrat, keturunan konglomerat begitu ya? Apakah itu ya? Tentu tidak ya. Bagi Platon tidak. Jadi karena kalau modelnya seperti itu ya itu bukan cinta ya, itu apa ya, hanya semacam model-model penguasaan saja begitu ya, dan model-model apa ya kan badan itu ya, itu kan berapa lama sih begitu ya, apakah orang akan badannya bagus terus, itu kan juga nggak mungkin ya. Kekayaan sama ya, apakah kekayaan itu akan kekal? Nggak juga. Jadi dari situ kita paham bahwa nggak mungkin begitu ya. Persahabatan itu akan kekal karena itu, nggak mungkin. Lalu apakah persahabatan itu karena motif-motif internal, jadi bukan lagi material tapi internal, karena misalnya kesamaan dan perbedaan begitu ya. Jadi orang bisa bersahabat karena sama-sama
senang ini, senang itu, atau sama-sama di daerah ini, daerah itu, atau sama-sama dari agama tertentu gitu ya. Platon akan mengatakan enggak juga begitu ya. Karena ya kesamaan satu sisi bisa menyatukan ya, tapi kesamaan juga jadi apakah orang jahat itu hanya akan bersahabat dengan orang jahat? Platon mengatakan nggak mungkin begitu ya. Namanya juga orang jahat pasti akan menjahati yang satunya gitu ya. Nah, kalau kamu sudah jadi korban kejahatan, kamu nggak akan bisa berteman. Apakah mungkin bahwa orang baik itu bersahabat dengan orang baik? Platon juga mengatakan nggak mungkin juga begitu ya. Orang baik itu kan cirinya self-sufficient ya. Orang baik itu orang yang cukup diri. Orang baik itu orang yang nggak butuh apa-apa. Nah, bisa nggak dua orang yang sama-sama nggak butuh apa-apa bersahabat? Nggak mungkin ya. Nggak bisa. Ya, jadi kesamaan itu tidak bisa menjadi pengikat persahabatan atau percintaan. Demikian juga perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa orang bersahabat karena berbeda begitu ya. Karena yang satu hitam lalu yang putih ya. Yang satunya cerewet, yang satunya pendiam, makanya mereka lalu bisa bersahabat bercinta ya. Tapi lalu Platon juga mengatakan kalau ada anak pintar bersahabat dengan anak bodoh atau anak bodoh bersahabat dengan anak pintar, atau ada orang miskin bersahabat dengan orang kaya, Platon mengatakan apakah karena perbedaan atau sebetulnya ya, si anak bodoh ini bersahabat dengan anak pintar sebetulnya bukan dengan anak pintarnya, tapi dengan kepintaran dari si anak ini. Kalau ada orang miskin bersahabat dengan orang kaya, Platon mengatakan ya jangan-jangan bukan orang kayanya yang disahabati, tapi hartanya begitu ya. Sama seperti kalau orang kaya punya teman orang miskin, jangan-jangan yang disahabati bukan orang miskinnya, tapi rasa kasihan dia terhadap orang miskin. Dia tuh tidak enak diteror oleh rasa kasihan dalam dirinya ya. Maka demi rasa kasihan itu lalu kemudian dia banyak bersahabat dengan orang miskin itu. Jadi sebetulnya baik kesamaan maupun perbedaan itu tidak pernah menjadi faktor pengikat adanya percintaan atau persahabatannya. Jadi faktor material pasti enggak. Faktor internal pun enggak begitu loh. Jadi ini rumitnya definisi persahabatan di Platon ya, percintaan di Platon ya. Lalu kalau kita bicara mengenai persahabatan ya, kadang-kadang kan ya yang namanya sahabat itu kan pasti ada interaksi dong, ada timbal balik begitu ya. Iya betul, memang ada interaksi, ada timbal balik. Tapi apakah itu yang utama? Kalau persahabatan itu adalah demi interaksi, demi timbal balik, lalu apa bedanya dengan mafia? Gitu? Lalu apapun yang dilakukan oleh temanmu, karena dia temanmu, lalu kamu lindungi begitu. Nah itu kalau itu kan sudah menjadi mafia ya, udah nggak beres gitu ya, udah nggak masuk akal. Maka bagi Platon persahabatan itu atau percintaan itu bukan relasi antar dua orang, bukan, sama sekali bukan. Relasi antar dua orang itu bisa terjadi kalau masing-masing pihak punya komitmen pada sesuatu di antara mereka. Maka Platon mengatakan cinta platonik itu sebetulnya adalah bersifat segitiga ya. Segitiga. Jadi di mana si A dan B itu bisa berteman bersahabat karena ada C. Atau Platon katakan kebaikan ya. Jadi ada kebaikan. Kalau A meminati kebaikan bernama misalnya uang, B meminati kebaikan bernama uang ya. Kebaikan itu kan artinya kegunaan ya bagi Platon ya, sesimpel itu ya. Jadi kalau A itu cinta uang dan B cinta uang, maka otomatis A dan B akan bersahabat. Ya. Tapi kalau kemudian si A ini cinta uang, lalu si B ini menjadi romo, ya, tidak lagi cinta sama uang, ya, kira-kira masih bisa bersahabat nggak? Nggak mungkin. Ya, karena lalu romo ini punya sesuatu yang diminati. Ya. Atau cinta itu misalnya level epituminya kan uang ya, kebaikannya level epituminya itu uang. Kalau kebaikan level tumos misalnya MU, Manchester United ya. Nah, katakan si A ini mencintai Manchester United, si B mencintai Manchester United. Tentu mereka akan saling, wah kalau ketemu tuh ngomongnya udah kayak apa begitu ya, nggak tahu jam gitu ya, bisa ngomongin MU sampai sekarang dan selama-lamanya begitu ya. Tapi kalau suatu hari si A ini mampir ke kamarnya B dan menemukan ternyata ada bendera Manchester City di situ ya, apa yang terjadi? Ya A dan B N ya, nggak mungkin lagi mereka bersahabat ya, karena MU sama Manchester City itu musuh bebuyutan begitu ya, jadi kan merasa dikhianati ya. Jadi persahabatan itu bukan utamanya adalah interaksi timbal balik A dan B, enggak, itu hanya konsekuensi aja. Yang utama adalah relasi A dengan C, relasi B dengan C.
Kalau relasinya masih pada hal yang sama, maka mereka bersahabat. Tapi kalau C-nya berubah, maka mereka tidak bersahabat. Nah, yang terakhir kemudian kebaikan pada level yang tertinggi. Jadi bukan epitomia, bukan tumos ya, tapi misalnya komitmen pada kesetiaan misalnya. Ini ada value bernama kesetiaan. Nah, kalau A ini masih dia engage dengan yang namanya ide kesetiaan. Si B ini juga dia engage dengan ide kesetiaan, maka mereka akan bersahabat. Ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba si B ini ternyata selingkuh, atau si B ini ternyata punya relasi lain, ya tidak peduli lagi dengan kesetiaan, ya dengan sendirinya juga akan putus. Ya. Maka itu loh, cinta platonik memang betul ya dikatakan itu cinta yang tulus, ya cinta yang tidak memiliki, ya betul, karena memang antara saya dengan teman saya itu sebetulnya bukan soal saya dengan teman saya, tapi soal saya dengan sesuatu di antara kita. Ya, jadi persahabatan atau cinta platonik itu bersifat triangular, di mana selama saya meyakini atau saya meminati sesuatu di sana dan dia minati itu, maka kita akan bersahabat, kita akan bercinta. Tapi kalau lalu minatnya udah berubah, ya susah ya. Maka ada degree ya, jadi gampangnya begini, kalau misalnya cinta platonik dalam arti si A meminati seks, si B meminati seks, ya sudah, mereka akan bersahabat begitu loh. Ya. Tapi kalau kemudian yang satu sudah tidak lagi berminat ya, atau meminati seks yang lain begitu ya, ya nggak bisa bersahabat juga begitu. Jadi cinta platonik itu dalam arti itu ya, jadi oke ya, semacam cinta yang abstrak itu oke ya, tapi itu hanya matriks gitu loh, matriks segitiga yang sebetulnya bisa diisi apapun ya, dari yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Ya, dari soal seks bisa masuk, tapi juga soal komitmen juga bisa masuk. Begitu Mbak Lida, penjelasannya agak panjang lebar ya. Jadi dari teks lisis ya, silakan cari buku saya, ini agak promosi sedikit ya. Di situ saya terangkan dengan lebih detail ya soal persahabatan cinta ini. Baik, terima kasih Romo. Ya, Linda. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Nurudin, silakan Mas. Bisa terdengar Mbak Jessica? Sudah Mas, bisa terdengar. Ya, ya. Selamat malam Romo Setio. Senang bisa berjumpa lagi. Saya ada beberapa pertanyaan Romo. Yang pertama saya ingin tahu Romo, kalau menurut Plato itu sebenarnya philosopher king itu ada contohnya nggak sih Romo, disebutkan contohnya siapa, entah dia tokoh rekaan atau semacam apa, ataukah itu hanya kriteria saja, tidak pernah disebut siapa contohnya yang mencapai derajat itu, Bang. Itu yang pertama Romo. Yang kedua tadi kan dijelaskan soal musik ya, musik itu kalau terlalu berlebihan bisa menjadi lembek. Sebenarnya kalau menurut Plato itu musik atau seni itu yang seperti apa ya Romo? Apakah itu, kalau sekarang kan musik juga banyak alirannya ya, tapi apakah ada jenis atau seni tertentu yang dimaksud oleh Plato? Apakah misalkan ada kaitannya dengan tragedi begitu, atau seperti apa sebenarnya? Kenapa dia kalau terlalu banyak itu bisa menjadi lembek? Padahal misalkan kalau musik zaman sekarang, musik revolusi malah bikin orang jadi bakar-bakar. Itu seperti apa? Nah, yang terakhir Romo, kalau terkait dengan pendidikan olahraga itu, apakah memang contoh yang ideal itu adalah tentara gitu ya, yang punya keberanian dan lain-lain. Saya jadi membayangkan kalau orang semacam Wiji Tukul itu kan nggak ada potongan-potongan tentaranya gitu ya. Tapi dia punya keberanian juga itu. Jadi itu seperti apa ya? Apakah ada contoh lain misalkan yang diberikan oleh Plato gitu? Mungkin itu aja Romo. Terima kasih. Ya, sebentar saya carikan di buku saya. Jadi kan ini kan semua sebenarnya sudah saya tulis semua tentang musik. Jadi ada jenis-jenis musik yang dikatakan Platon memang ya secara spesifik. Ya, jadi halaman 81 ya. Untuk pilihan harmoni musik ya, Platon mengatakan bahwa harmoni musik Lydia, dari Lydia ya. Jadi itu daerah wilayah di Yunani kuno ya. Yang nadanya keluh kesah dan meratap, tidak cocok bagi pendidikan calon pemimpin. Ya, jadi musik-musik yang
Isinya itu kalau mungkin zaman saya dulu lagu-lagunya Betaria Sonata ya, lagu-lagu cengeng begitu ya. Ya jangan dikasih ke anak SD lah, nanti kalau dari kecil tuh isinya udah meratap-ratap terus susah nanti ya. Emosinya akan seperti itu ya. Sedangkan musik harmoni dari Ionia, jadi dari daerah lain ya, yang dikatakan sebagai musik untuk bersantai-santai saat minum dan ngobrol ya, dianggap Platon bertentangan dengan konsentrasi energi. Nah, jadi tadi musik cengeng, yang ini musik yang mungkin apa ya, jazz ya, blue jazz begitu ya. Atau itu kan banyak tuh kan kemarin dia dulu itu lagu-lagu Jawa yang dijazzkan itu bossa nova ya, bossa nova Jawa dia. Nah itu kalau lagu-lagu yang enak buat minum-minum ya, seperti itu kalau diberikan pada anak-anak terlalu cepat ya, sama mereka nanti menjadi orang-orang yang susah fokus, ya susah fokus ya. Platon menganggap harmoni musik dari Doria dan Frigia sebagai yang paling cocok karena musik ini menawarkan rasa berani dan hasrat yang jantan. Ya, jadi harmoni musik Doria dan Frigia dalam buku Platon berjudul Lakes dianggap sebagai harmoni musik khas Yunani. Harmoni musik ini dianggap paling cocok dengan karakter keberanian. Ya. Aristoteles kurang lebih memiliki pemahaman yang sama ya, di bukunya Politik ya, di mana saran-saran yang dianggap berguna adalah apa yang mendukung kepembentukan disposisi etis ya. Bahkan dalam arti tertentu dia lebih keras daripada Platon, karena Aristoteles menilai bahwa musik Frigia termasuk musik yang membesar-besarkan nafsu, yang membuat orang menjadi terlalu bersemangat dan antusias berlebih-lebihan secara ceroboh. Maka baginya hanya musik Doria yang cocok. Ya. Sementara untuk Platon, musik Frigia masih tetap bisa diterima, karena dia bisa menawarkan ketenangan bagi para prajurit di waktu damai saat tidak ada peperangannya. Jadi mungkin gambarannya ya, musik Frigia itu seperti musik-musik kayak lagu Indonesia Raya begitu ya, lagu apa itu, Nyiur Melambai begitu ya, lagu-lagu yang tenang begitu loh. Jadi bukan lagu yang terlalu cengeng, bukan lagu yang menghentak-hentak juga agresif ya, bukan lagu yang bikin orang kendor, gitu ya, dangdutan misalnya begitu ya, koplo begitu ya. Tapi lagu-lagu yang kalau zaman kita kecil dulu kan kita diberi lagu anak-anak itu kan yang cocok-cocok kayak gitu ya, lagu-lagu apa nasional ya, lagu-lagu nasional, Ampar-Ampar Pisang begitu ya, lagu-lagu yang netral, yang ritmenya enak begitu, juga syairnya nggak buas ya, syairnya netral begitu ya, berbicara mengenai Ampar-Ampar Pisang atau tentang hal-hal yang netral, itu untuk anak-anak baik ya, itu memberi disposisi hasrat yang baik. Nah, lalu simbol untuk tumos memang, jadi simbol tumos itu sebetulnya adalah kalau gambarannya anjing ya, itu anjing yang kalau dia udah punya mau, maka dia akan maju. Ya, anjing yang baik ya. Jadi bukan anjing yang pengecut ya, kan ada anjing pengecut ya. Jadi di depan tikus pun lari dia, depan kucing lari begitu. Ada itu anjing kayak gitu ya. Atau anjing yang beringas, yang pokoknya main serang apapun diserang ya. Itu enggak. Nah, anjing yang tepat adalah ketika dia tahu bahwa itu misalnya musuh dan harus diambil, maka dia akan mengambil. Dan ketika mengambil dia pantang menyerah. Ya, dia akan gulati terus-menerus, ditekuni terus-menerus sampai dapat maunya ya. Nah, maka dengan figur seperti ini ya, kalau Wiji Tukul dianggap orang yang punya kemauan, punya kemauan yang kekeh begitu ya, bisa juga begitu loh. Tentara tentu adalah tentara dalam arti figur ideal ya, karena tentara pengecut juga banyak ya, tentara yang doyannya duit juga banyak begitu ya. Jadi ini hanya semacam idealisme saja begitu ya. Saya tuh pernah dulu waktu muda gitu ya, jalan kaki, ya, lalu pas nginep di rumah di daerah Sunda begitu ya. Lalu kebetulan anaknya itu seorang tentara RPK ya, Kostrat ya. Pas pulang begitu ya, dia dari tim-tim ya. Waktu itu kan kita masih menjajah tim-tim ya. Nah lalu saya sebagai anak muda nanya-nanya, wah mas jadi tentara ya, hebat ya mas. Oh iya deh, kami harus bertempur melawan gerilyawan di Timur Timur.
Wah, gimana Mas itu rasanya kalau bertempur itu kan tembakan-tembakan itu kan ngeri itu Mas ya. Itu kan desingan peluru itu kan. Wah, saya agak memuji-muji dia begitu ya. Menanyakan heroisme dia di medan tempur gitu ya. Apa Mas nggak takut mati tuh? Lalu dia bilang, ya gimana dek, namanya juga peluru dek ya. Jadi ya, takut juga di saya. Di rupanya dia ngeper juga begitu ya kalau ada desingan-desingan peluru begitu ya. Maka itu banyak tentara itu punya jimat ya. Jadi banyak yang pedukun segala macam ya. Supaya kalau mereka waktu zaman Soeharto kan tentara banyak dikirim ke daerah konflik ya, di Aceh, di Papua, di tim-tim ya, untuk bertempur melawan GAM, melawan OPM ya. Jadi memang untuk apa membooster ya, memboosting moral mereka biasanya lalu punya pegangan ya dari dukun atau dari kiai begitu ya. Katanya kalau pegang itu lalu pelurunya lewat begitu ya, nggak kena gitu ya. Nah ini repot nih kalau kita punya tentara-tentara yang pengecut begini ya. Jadi pegangannya itu jimat begitu ya. Jadi bukan keberanian. Jadi figurnya lebih ke anjing tadi itu ya, anjing yang kalau sudah punya minat lalu dia akan terus kejar ya, dia ikuti begitu ya. Atau kalau nanti Anda menjadi seorang intelektual ya sama ya, ketika Anda punya problem di tesis atau disertasi Anda, ya Anda itu kekeh gitu ya. Meskipun Anda dikritik dosen, Anda dikatakan, Anda tetap cari ya, cari terus sampai Anda ngerti sendiri begitu ya. Menurut ini itu. Nah, ini keberanian di situ ya. Keberanian itu soal Anda kekeh, Anda mantap ya. Tapi bukan kenekatan ya. Bukan kenekatan, juga bukan kepengecutan ya dalam menghadapi sesuatu. Nah, terakhir mengenai filsuf raja, apakah ada contohnya? Tentu tidak ada ya. Jadi sama seperti polis ideal yang digambarkan Platon ya, minggu depan kita akan ngomong soal itu. Itu juga hanya city in speech ya, polis and logois ya. Jadi sebuah kota atau negara dalam wacana ya. Maka sama filsuf raja juga sebuah wacana ya. Ya, figur konkretnya tidak ada. Platon tidak pernah menyebut ABCD ya. Ya tentu dalam biografi Platon dikatakan dia pernah menjadi penasihat raja di Sirakusa, berusaha membentuk raja itu supaya menjadi raja yang adil ya, tapi kan gagal ya, gagal total ya. Bahkan Platon juga hampir dibunuh di situ begitu ya. Jadi tidak ada ya figur konkretnya, nggak ada. Itu wacana aja, tawaran pemikiran. Terima kasih Mas Nurudin. Terima kasih juga Romo. Ya. Baik, selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand, Bapak Denny Karolus, silahkan Bapak. Terima kasih, salam Romo. Panggil aja saya Mas Denny Karolus saja. Iya. Gitu. Saya juga pernah ikut seminar bersama dengan Romo PA Gemini, alumni Gemini dan GMFKPBI, Generasi Muda FKPBI. Nah, itu ya Generasi Muda FKPBI itu putra-putri purnawiran TNI Polri. Nah, itu kemarin juga sama Romo. Jadi kadang-kadang kita tuh dikasih semacam doktrin juga. Ya, oleh lagu lewat itu sebagai tools. Jadi sebagai bahan indoktrinasi atau bahkan ibarat itu sebagai penyalur. Misalnya contoh, saya pernah dengar ya di gereja Katolik ada musik Gregorian dan sebagainya. Nah itu akhirnya orang kan oh Gregorian itu musik barat dan sebagainya. Satunya tuh pakai musik kayak dulu tuh namanya Ahmad Akbar itu kan musik rock. Akhirnya melihatnya rock itu adalah musik dari barat yang kebetulan digunakan untuk ibaratnya tuh hentak bumi itu seperti itu. Nah itu yang kemarin akhirnya begini, yang saya tanyakan begini dan juga tanggapannya. Ketika musik atau lagu itu digunakan sebagai bahan ya penyalur indoktrinasi tadi, penyalur pesan di balik itu ya, termasuk sama seperti puisi dan sebagainya yang saya singgung judul. Orang itu kan agak takut dengan hal sifatnya tuh, oh ternyata lewat lagu, lewat pulpen orang bisa melawan dan sebagainya. Bahkan itu pernah diakui juga oleh Napoleon Bonaparte. Yaitu apa? Saya pernah Napoleon Bonaparte menyarankan gini, Kaisar Prancis, saya lebih takut saya berani menghadapi ribuan prajurit tentara, tapi saya takut dengan orang yang menggunakan buku, pulpen, kertasnya
kemudian ya sekarang itu wartawan pers, dan kemudian dia mengkritik pemerintahan. Ini harus diakui, mengkritik politik praktis. Itu yang pernah ditakuti oleh Novel. Berarti orang yang bukan dalam kurung pejuang, ya tentara dan polisi, itu pun ternyata ditakuti juga, hanya dengan lewat musik, puisi, dan juga lewat pulpen dan kertas. Nah, itu yang saya tanyakan, berarti kan hal-hal seperti itu, mohon maaf, tanpa bom, tanpa orang kan sudah merinding dengan, loh ini tulisan kok gini, lah ini kok puisinya seperti Wiji Tukul, kok begini, oh musiknya begini. Maaf ya, Rhoma Irama pernah menggunakan lagu judi dan sebagainya untuk mengkritik Orkas dan STSB. Berarti kan lagu kan sangat kentara. Ini hal seperti itu kan berarti sebagai alat dalam untuk menyampaikan pesan. Itu saja, terima kasih. Bagaimana tanggapan Romo hal seperti itu, apakah sebagai tools atau alat sebagai penyalur pesan? Itu aja. Terima kasih. Sebenarnya Tuhan memberkati semua. Terima kasih, Denny Karolus. Saya kira dari Platon kita belajar bahwa musik, ya, gimnastik, puisi, itu memang bisa menjadi tools, menjadi alat yang efektif, ya. Bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu membentuk jiwa seseorang, ya. Jadi ini memang mengerikan, ya. Jadi cara berpakaian, ya, kalau sekarang ini ribut-ribut ya pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah, ya. Kayaknya hanya soal mode aja kan, soal pakaian aja toh. Ini saya pikir Mas pakai baju loreng-loreng, ternyata bukan, ya. Sebagai anak FKPP, ya. Nah, baju, ya. Cara mengenakan baju yang sebetulnya ya apa sih, baju kan cuma mode begitu, ya. Nah, itu bisa membentuk pikiran, ya. Bisa membentuk maka pertempuran budaya, ya, paidia, ya, pembudayaan, ya. Itu kan kayak sebenarnya pertempuran budaya, ya. Pertempuran budaya itu levelnya memang di mana-mana, ya. Ya di musik, di narasi, cerita-cerita, mitos-mitos, ya. Di pakaian, ya. Di olahraga, ya. Bentuk-bentuk olahraga, ya. Jadi sekarang ini kan yang paling populer olahraga memanah, ya. Jadi generasi Gen Z ini kan sekarang adalah Gen Z akhir zaman, ya. Jadi sukanya berbicara mengenai akhir zaman, ya, maka obsesinya manah, ya. Karena kalau perang nuklir nanti kan nggak ada apa-apa, ya, jadi tinggal panah saja begitu untuk berburu binatang kalau masih ada binatang begitu, ya. Karena kalau perang nuklir kan mati semua begitu, ya. Jadi ada semacam perang budaya, ya, dan lewat Platon kita ini disadarkan bahwa itu iya, ya, itu efektif, ya, itu tools yang efektif, ya. Sama seperti dulu saya dibentuk di generasi saya, ya, di zaman Soeharto, ya, dibentuk dengan lagu-lagu militeristik begitu, ya. Dibentuk dengan kisah-kisah versinya Orba begitu, ya. Apa itu judulnya? Nasionalisme kita sempoyongannya. Betul. Ya. Jadi sejak reformasi, ya, dari 2000 katakan 2000 sampai sekarang, ya. Kan kita itu kayak bingung gitu loh. Ya. Satu sisi tidak mau lagi menggunakan metode-metode indoktrinasi, ya, yang kita anggap buruk waktu itu, ya. Tapi di sisi lain lalu agama sekarang masuk, ya, secara masif, ya, menggunakan ruang kosong itu, ya, menciptakan narasi, menciptakan gimnastik, menciptakan, ya, semua yang sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan Orba dulu begitu, ya. Hanya kontennya yang berbeda, ya. Tapi pemaksaannya sama, ya. Jadi misalnya generasi saya dulu itu kalau ada anak berjilbab habis dia. Habis, ya. Dia akan dibilangin katrok, kampungan, dibilang segala macam gitu, ya. Karena tidak ada satupun guru yang pakai hijab, ya, enggak boleh, ya, zamannya Soeharto, ya. Di instansi-instansi negara juga nggak boleh, ya, pakai hijab, ya. Jadi orang pakai hijab itu dianggap dipersekusi begitu, ya, secara sosial, ya. Nah, sekarang kebalikannya. Orang tidak pakai hijab dipersekusi. Ya. Jadi model indoktrinasinya itu sama, hanya kontennya yang berbeda. Ya.
Tapi cara indoktrinasinya sama, pemaksaan-pemaksaannya sama. Dan masyarakat Indonesia itu lucunya, nggak tahu ya, kita tuh ikut-ikutan saja begitu. Nggak ada yang seperti Wiji Tukul dulu ya, berani melawan Soeharto ya. Nggak ada sekarang ini ya yang berani mengatakan bahwa ini nggak boleh ya. Jadi memang di era demokrasi ini kita berada dalam kayak semacam ruang abu-abu ya. Ya, mengatakan nasionalisme sempoyongan ya tentu juga agak lebay menurut saya ya. Jadi kalau dalam feeling saya orang-orang Indonesia itu patriotik begitu ya. Bahwa zaman Soeharto dulu patriotiknya itu agak semu ya, karena hanya lewat penataran P4, orang hanya disuruh menghafalkan ya. Itu nggak boleh kita lupakan ya, bahwa zaman Soeharto juga tidak semuanya baik-baik saja ya, jangan lupa ya. Jadi nasionalisme memang ada, tapi semu ya, semu. Makanya kalau kita menjatuhkan ya, saya termasuk generasi yang menjatuhkan Soeharto ya, karena memang nggak benar ya nasionalisme yang dia tanamkan ya. Nah, tapi sekarang apakah nasionalisme kita baik-baik saja? Enggak juga ya. Jadi ada masalah ya. Tapi kalau dibilang sempoyongan enggak juga lah. Maksudnya saya enggak sempoyongan ya. Saya fine-fine saja ya, dan banyak orang juga saya kira fine-fine saja ya. Tapi bahwa ada masalah ya. Ada masalah karena merangseknya agama ya di ruang publik ya. Dan nanti pemilu 2024 itu akan model Pilkada DKI 2017 akan di-copy paste ya, akan diulangi ya. Ya itu memang jadi masalah ya. Tapi dalam rezim demokrasi begini ya mari kita hadapi bersama-sama ya. Bapak saya juga tentara ya, tapi saya tidak masuk FKPPI. Meskipun saya juga anak kolong ya. Jadi kita semua punya nasionalisme yang sama ya, patriotisme yang sama ya. Ya ini yang kemudian mesti kita perjuangkan, dan kita memang betul ya mengikuti Platon ya, kita harus hati-hati dengan musik, hati-hati dengan narasi, hati-hati dengan lagu-lagu ya, karena itu semua bisa membentuk ya. Jadi saya kira yang ingin saya omongkan juga lewat Pak Idi hari ini adalah menyadarkan bahwa yang namanya pendidikan itu masuk lewat apa saja. Termasuk sebetulnya ya kalau sekarang ini kita semua nonton TikTok ya, atau kita semua sekarang YouTube gitu ya. Sekarang ini yang lebih mengerikan itu bukan hanya bahwa itu mempengaruhi kita, tapi sebetulnya kita disetir ya. Disetir oleh itu ya. Ya, kalau masih ada orang-orang seperti Anda, NKRI masih selamat Mas. Jadi tidak terlalu sempoyongan begitu. Jadi maksud saya lewat TikTok, lewat YouTube, lewat internet, ini kan yang lebih berbahaya itu sebetulnya kita sedang disetir oleh algoritma ya. Kita disetir oleh kepentingan bisnis yang besar ya. Ini yang di Platon belum ada ya, bahwa lewat musik yang kita lihat di YouTube, itu kita bisa dikendalikan ya. Dikendalikan minat kita, dikendalikan preferensi kita ya. Dan nanti bukan hanya musik ya, tapi juga postingan-postingan yang kita baca, artikel yang kita tulis ya, itu juga nanti kita bisa di-track ya di situ ya. Ini Platon tidak ada ya, tapi kita di generasi sekarang ini kita sadar betapa bahayanya yang namanya musik, yang namanya bacaan segala macam, karena di balik itu ada mesin yang nge-track kita. Begitu, Denny. Baik, terima kasih banyak Romo. Sebelum masuk ke penanya Bapak Grace Purwonugroho, ini ada pertanyaan di kolom chat Romo. Romo bukunya apa? Saya pikir bukunya Romo Setio banyak sekali. Jadi kasih referensi yang mungkin yang berkaitan dengan tema ini atau gimana Romo? Monggo dijawab. Buku apa ya ini maksud? Jadi buku ini loh, buku Pak Ide ya? Iya. Ya. Jadi ini untuk pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan sumbernya ini ya. Jadi kalau Anda ingin membaca, ini dalam bahasa Indonesia ya, jadi sudah diuraikan semuanya ya. Sumber pokoknya adalah karya Platon berjudul The Republic, atau kalau dalam bahasa Yunani Politeia. Politeia itu dari kata polis ya. Jadi sebetulnya Politeia itu the foundation of a city, foundation of a state ya. Jadi dasar sebuah negara.
Atau sebetulnya bisa diterjemahkan dengan konstitusi, ya, undang-undang dasar. Jadi Politeia yang memang kemudian oleh bahasa Latin diterjemahkan sebagai the Republic, ya oke lah, itu dari Cicero segala macam ya. Tapi sebetulnya kalau kita dalami dari arti Yunani-nya, ya, buku The Republic atau buku Politeia itu mau berbicara mengenai dasar-dasar hidup bermasyarakat, dasar-dasar hidup bernegara, ya, yang mana untuk segala masalah kenegaraan kemasyarakatan yang kita hadapi, bagi Platon solusinya hanyalah pendidikan. Ya. Pendidikan adalah, ini seorang komentator Platon, ya, Werner Jaeger, ya, dia mengatakan education is the solution for all insoluble problem. Jadi pendidikan adalah satu-satunya solusi untuk segala macam problem yang tidak ada solusinya. Jadi Platon yakin bahwa lewat paideia itu maksud dia mereformasi masyarakat atau mengidamkan sebuah bentuk masyarakat tertentu akan dicapai. Begitu, Jessica. Baik, Roma, terima kasih. Begitu ya, Ibu Dewi. Baik, selanjutnya penanya dari Bapak Grace Purwonugroho. Silakan, Bapak. Terima kasih. Malam, Romo. Bisa dengar? Malam, Mas Boros, dengar. Saya dari Lampung. Oh, Lampung. Ada beberapa sebenarnya juga jadi sebenarnya kalau melihat saya beberapa kali mengikuti materi Romo, sebenarnya memang problem ini memotretkan dalam dunia pendidikan kita ini yang agak saya belum menemukan sebenarnya. Pertama begini, bagaimana konsep dengan Platon itu mendorong pengembangan diri sebenarnya, pengembangan diri dengan basis yang didampingi. Sementara kita juga berhadapan dengan doktrin tadi, doktrin-doktrin yang baik itu mungkin doktrin bawaan lokal atau mungkin dari mana-mana, mungkin doktrin algoritma juga mungkin, ya, saya tidak tahu. Itu bisa seolah-olah itu merusak atau paling tidak mengganggu pengembangan diri itu dimunculkan, misalnya tradisi belajar, literasi, kemudian tradisi disiplin, kemudian anti dan seterusnya, itu kan produk dari pengembangan diri sebenarnya yang diajarkan oleh Platon. Ini kalau saya sendiri punya anak sampai SMA, saya tidak pede untuk menyekolahkan di sekolah negeri sebenarnya, gitu. Karena memang bukan soal kulturnya sudah mulai macam-macam yang ada jilbab itu. Problemnya di pendampingan pengembangan diri ini yang lemah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara tantangan pengembangan diri ini kan butuh intensif, butuh sebuah intensitas yang cukup dalam jangka waktu tertentu, ya, tempat tertentu bahkan. Nah, tetapi model-model ini kan sebenarnya model boarding school, asrama dan seterusnya, tetapi kan modelnya sangat banyak sekali. Ada malah model-model boarding school malah menjadi tempat tindakan-tindakan yang tidak tepat, begitu ya. Ini saya kira juga kalau tentara saya kira ada akademi militer lah, tapi yang kalau menghadapi tadi ada komentar dari Mas Nurudin tadi soal bagaimana produk anak-anak yang menggampangkan soal minat sekolah aja lah. Saya kemarin agak terganggu dengan Citayam Fashion Week itu. Apa mereka nggak sekolah gitu ya, umur 14 sampai umur itu usia-usia yang mereka harus gimnastik, harus usia-usia musik begitu ya, memberikan syair dan narasi begitu ya. Tapi mereka malah berlomba-lomba menjadi orang yang diekspos gitu ya, menjadi orang yang terbelenggu oleh trendsetter gitu ya. Ini menurut saya ini saya tidak tahu mulai dari mana. Nah, lagi-lagi ujungnya di kurikulum nasional sebenarnya gitu. Nah, kita ini anak saya ini sudah berganti kurikulum udah 3 kali ini. Dari KTSP 2013 sampai kurikulum Merdeka. Kebetulan sekolah anak saya itu cukup adaptif ya. Tetapi kalau saya bayangkan yang sekolah lain itu, bahkan ada di Lampung ini, ada anak SMP itu yang baru masuk SMP baru mau belajar baca loh. Harus diadakan dengan teknologi, ada sekarang mas di TIK itu ada pengenalan coding. Nah, bagaimana mereka bacanya baru mengeja, bukan membaca lah, mengeja, dan banyak dari kita yang mengeja. Itu harus bicara yang lebih tinggi. Nah, ini saya kira
ada 3 tadi soal bagaimana soal doktrin dan pengembangan diri, kemudian juga bagaimana soal pendidikan yang lebih intensif gitu ya. Dan terakhir itu soal persoalan negara ini kalau misalnya mau diperbaikan dari basicnya di situ. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau mau mengeluh soal pendidikan, kurikulum, kan saya dosen juga ya, jadi sehari-hari bergulat dengan itu, dan ya isinya hanya miso-miso aja gitu ya. Jadi, hanya marah-marah nggak jelas begitu ya, karena kan misalnya aturan pelaporan ya, kinerja dosen ya, minggu-minggu ini saya harus bikin ya. Absurd kan itu. Apa begitu ya, ngapain begitu ya. Ada beban kerja dosen, laporan kinerja dosen begitu ya. Guru SMP, SMA sama ya. Kalau mau dapat sertifikasi harus melakukan begitu ya. Waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya. Dan apakah model-model pelaporan kuantitatif itu memperbaiki kinerja dosen atau guru? Ya enggak. Guru yang baik tetap baik, guru yang rajin tetap rajin, guru yang malas ya tetap malas begitu ya. Meskipun laporannya bagus. Di Indonesia kan begitu kan? Semuanya itu hanya serba formalitas saja ya. Sama kurikulum sama, gonta-ganti nggak kurang begitu, isinya podo wae. Iya kan? Isinya gitu-gitu aja, kita nggak sampai kemana-mana begitu. Jadi kadang-kadang memang gimana ya, kalau saya ditanya gimana nih pendidikan Indonesia mengejar luar negeri begitu ya, ya saya hanya menjawab singkat ya, jarak kita dengan pendidikan di Perancis itu masih ratusan tahun cahaya begitu ya, jadi agak terlalu sangat jauh begitu ya untuk bisa sampai level ke sana. Kenapa ya? Karena mindsetnya beda, kulturnya beda. Di Perancis itu kan anak-anak SD itu kan nggak diajari aneh-aneh, Pak. Mereka waktu pendidikannya singkat. Kan di luar negeri itu kan sekolah-sekolah untuk anak-anak itu kan singkat ya, nggak terlalu membebani begitu ya. Kurikulumnya juga nggak banyak begitu ya. Saya selalu terkesan kalau anak-anak kecil di Perancis itu mereka disuruh menghafalkan puisi. Puisinya tuh 2-3 halaman, Pak. Jadi panjang puisinya. Dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus ya. Jadi mereka diolah rasanya kan. Dengan kata-kata pilihan ya, lalu nanti anak ditanya disuruh menafsir begitu ya. Jadi pendidikan itu sebetulnya yang utama tentu yang dikatakan Platon tadi itu ya, menata rasa dan menata karsa ya, untuk pendidikan menengah, dasar dan menengah ya. Nah, penting di situ adalah bahwa anak itu mulai disadarkan akan kebebasannya. Ya. Dia disadarkan ada banyak pilihan-pilihan yang mengenai kata-kata misalnya ya, menafsir segala macam ya, boleh begitu ya. Dia disadarkan adanya ragam pilihan, dan pilihannya bisa jadi berbeda dengan pilihan temannya atau bisa jadi berbeda dengan gurunya ya. Nah, bagaimana itu diolah dalam respek, saling menghargai ya, atau kalau kita bilang sekarang multikulturalisme begitu ya. Nah, tapi ini juga mengandaikan bahwa pendidikan seperti ini terjadi karena gurunya itu juga direspeki, dihargai sama kementerian. Gurunya itu boleh pakai buku sendiri, boleh menentukan metode sendiri ya. Tidak harus pakai buku yang dipaketkan dari siapa begitu ya. Nah, guru yang bebas ini dimungkinkan karena ya orang-orang yang ada di departemen juga punya mindset yang sama ya. Ya, jadi kalau lingkaran yang terjadi adalah lingkaran yang baik, maka ya pendidikan jalan baik. Lalu anak-anak Perancis itu ya setelah lulus SMA itu biasanya banyak ide begitu ya, tukang ngeyel begitu ya. Pokoknya sangat percaya diri dengan ide-idenya begitu ya. Sangat berbeda dengan anak lulusan SMA Indonesia. Saya di kampus ngadepin anak lulusan SMA ya, suruh bikin karangan 1 halaman pada pusing. Aduh, ngarang gimana begitu ya. Bahasa Indonesia aja subjek predikatnya nggak jelas, gimana coba. Ini lulusan SMA loh, 12 tahun belajar ngapain aja begitu ya. Masa bikin kalimat subjek predikat objek nggak bisa begitu ya. Suruh nulis paper nggak ada isinya, gimana itu. Jadi bingung begitu loh, kita tuh gimana ya, anak-anak ini kok dikasih pendidikan macam-macam, disiksa di sekolah dengan sedemikian rupa gitu ya, tapi nggak ada hasilnya begitu ya. Ya mungkin karena gurunya juga tersiksa ya, jadi guru itu ya
karena dia hanya diperintah-perintah sama departemen, ya banyak urusan administrasi yang nggak ada gunanya, yang nggak ada yang baca juga sebetulnya gitu ya. Orang departemennya juga cuma cari proyek, cari duit begitu ya. Ya kalau kita dalam sebuah lingkaran yang buruk seperti ini, mau mutus susah sekali, Mas. Susah sekali, kecuali kalau kita beruntung misalnya kita bisa menempatkan anak kita atau kita berada dalam siklus lembaga tertentu yang pas, ya. Lalu kita selamat. Jadi kalau Anda bisa menemukan sekolah-sekolah yang Anda tadi bilang ya, wah ini kayaknya bagus nih disiplinnya atau pendampingannya segala macam ya. Ya kita bisa berharap ya bahwa anak kita bisa bertumbuh, ya, mengembangkan diri dengan baik, ya. Bukan hanya menjadi robot-robot yang lalu menjadi tidak tahu apa-apa begitu ya. Jadi memang ya di Indonesia problemnya begitu ya. Kalau kita bicara dari atas, menteri atas sampai bawah, wah ya sekolahnya memang jelek begitu ya. Di sini hanya administrasi, sok-sokan begitu ya. Tapi kita kehilangan, misalnya kalau saya zaman kecil ya orang tua kan selalu nostalgia ke belakang ya. Zaman kecil dulu saya waktu kecil, guru SD saya kelas 1 2 ya. Masih pakai sanggul, pakai jarit begitu ya, orang Jawa ya. Bagaimana dia menanamkan disiplin ya pada kita-kita ya. Bagaimana dia ngajari kita berhitung ya. Berhitung, membaca, menulis, kan hanya itu ya, fokus kelas 1 2 3 itu kan berhitung, membaca, menulis ya. Jangan dikasih coding ya, masih terlalu kecil ya. Kasih aja berhitung, membaca, menulis. Kalau itu dikuasai, terus syukur kepada Allah, kita sudah terima kasih gitu. Saya selalu teringat ya dengan figur guru itu ya, di mana penampilannya juga ya jawani begitu ya, dari penampilannya gitu loh, anak-anak itu nggak akan macam-macam gitu ya. Guru-guru zaman kuno lah yang didikan Belanda ya, yang memang mereka punya mindset tertentu sehingga lalu ya menularkan nilai-nilai itu ke anak didiknya. Nah sekarang kan pertanyaan kita ke guru-guru kita, Anda itu menularkan apa sih sebagai pribadi ya? Kan proses penularan itu kan lewat guru, lewat kepala sekolah, lewat orang-orang, bukan lewat kurikulum Pak, lewat orang-orangnya ini loh. Anda harus bertanya, Anda itu menularkan apa? Kalau Anda menularkan sesuatu yang Anda tidak tahu, itu sopo begitu ya. Jadi ya kalau kita bicara problem pendidikan kita banyak Pak, jadi pusing Pak. Tapi ya sudahlah, kita tetap berusaha ya di tengah kepusingan itu ya. Jadi misalnya kalau saya ya sudahlah, yang penting meskipun ya harus bikin laporan, oke, tetap saya bikin laporan ya, meskipun ya itu ya bukan yang utama ya, yang penting ini. Tapi bagaimana saya mendampingi anak-anak bikin skripsi ya, memberi waktu untuk diskusi dengan mereka ya, sabar dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ya, tapi juga berani menantang ya, berani menantang dan berani keras juga ya. Kalau memang ada yang mencontek, ada yang plagiat, saya nggak segan-segan kasih nilai 0 ya. Jadi ya saya berusaha menularkan apa yang menjadi value saya, yang menjadi keyakinan-keyakinan saya, pikiran-pikiran saya ya, dan benar atau salah saya tidak tahu ya, tapi saya yakin ini yang baik ya untuk anak didik ya, dan berharap saja bahwa mereka nanti akan survive begitu. Jadi lepas dari situasi yang seperti ini ya, Bapak sebagai orang tua juga harus berjuang untuk mencarikan ini untuk anak saya gimana, selain juga Bapak ikut mendidik. Jadi jangan lupa ya, itu juga tugas Bapak loh mendidik anak ya. Jadi jangan dilempar ke sekolah gitu. Keliru besar nanti. Anda akan menyesal ya kalau pendidikan hanya Anda berikan sekolah. Ya, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa dijawab secara singkat sih Romo. Dan saya rasa sih pertanyaan ini baik untuk Circles Indonesia ya, karena sudah mau menginjak ulang tahunnya yang kedua. Nah, pertanyaannya begini, fungsi pendidikan alternatif semacam Circles bagaimana mestinya, Romo? Gitu. Nah, pendidikan Circles, saya kira ini pendidikan pada level rasio ya. Jadi, tadi kan yang banyak saya bicarakan kan level menengah, dasar dan menengah ya, epitomia dan tumos ya. Nah, level Circles tentu ada di level rasional ya, ketika orang sudah 18 tahun ke atas, diberi aritmetika, geometri ya, dialektika atau filsafat ya. Jadi pada level ini lalu apakah akan berbuah atau tidak tergantung. Kalau peserta Circles ini orang-orang yang tumos dan epitominya sudah tergarap ya tentu ada hasilnya baik ya. Tapi kalau
Kalau epitumnya dan tumosnya tidak tergarap, ya akan mental juga begitu ya. Nggak akan ada berdampak. Karena kan kita mainnya di level yang sudah akhir ya, kayak level kampus lah. Begitu kira-kira Jessica. Jadi ya harus menjaring luas ya, dan berharap saja bahwa menemukan teman-teman yang satu ide, satu concern ya, sehingga lalu ide ini bisa bergerak dan menggerakkan. Baik Romo, terima kasih. Karena waktunya sudah pukul 20.56 ya. Mungkin langsung saja ke closing statement Romo sebelum kita tutup. Silakan Romo. Platon, pemikir dari 2.500 tahun yang lalu, memiliki ide bahwa adalah sebuah proses transmisi kebudayaan ya, sebuah proses yang bisa dikatakan mengembangkan diri manusia secara seutuhnya ya, di mana untuk pendidikan dasar dan menengah yang utama adalah membentuk cita rasa dan cita karsa dari seorang anak ya, sehingga kalau pilihan-pilihan kurikulum diberikan dengan tepat, kita boleh berharap kedepannya kita akan memiliki generasi yang selain cerdas, juga memiliki keutamaan, keberanian, dan keugarian. Begitu, Jessica. Ya, Romo, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan kelas ini dengan lancar. Puji Tuhan dari awal pertengahan